Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita duduk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan bekal kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita semua di dalam surat Al-Ankabut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan banyak sekali ujian, dan Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian-ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, di sana ada seseorang yang mereka beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ibnu akhihi, yaitu anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya ketika menjelaskan tentang anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam beriman, fa'amana lahu Lut, maka Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ceritanya Nabi Lut alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wa Lutan, dan ingatlah Lut, ai uzkur Lutan, dan ingatlah ceritanya Nabi Lut. Idz qala liqaumihi, ketika Nabi Lut telah berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishata, sesungguhnya benar-benar engkau telah mendatangi perbuatan yang sangat keji.
ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun dari umat-umat yang sebelum kalian. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Lut alaihi salam, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwasanya syiarnya para anbiya, mereka berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pada sebagian para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, mereka mendakwahkan kepada kaumnya tentang kemaksiatan yang mereka lakukan. Bukan berarti para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ketika mereka menjelaskan tentang kemaksiatan yang terjadi pada kaumnya, bukan berarti mereka tidak mendakwahkan tauhid. Akan tetapi mereka mendakwahkan tauhid, dan bersamaan dengan itu kaumnya itu melakukan kemaksiatan yang begitu luar biasa. Kaumnya itu menggabungkan antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggabungkan dengan yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ceritanya Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemaksiatan dari kaumnya Nabi Syuaib, yaitu mereka curang di dalam timbangan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang para anbiya dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya, bukan berarti mereka hanya melakukan kemaksiatan itu saja. Mereka menggabungkan antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersamaan dengan itu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan taqaddama anna Lutan alaihi salam amana li Ibrahim. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lalu bahwasanya Nabi Lut alaihi salam, beliau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wasara minal muhtadina bihi, dan beliau menjadi orang termasuk di antara orang-orang yang diberi petunjuk atau mengambil petunjuk dengan petunjuknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad dzakaru annahu laisa min dzurriyyati Ibrahim wa innama huwa ibnu akhihi Ibrahim. Disebutkan bahwasanya beliau yaitu Lut bukan termasuk di antara keturunan Nabi Ibrahim, akan tetapi beliau adalah anak dari saudara Ibrahim. Faqauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu para anbiya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-kitab. Wa in kana aman, meskipun ini siapnya atau konteks kalimatnya secara umum, fala yunaqidu qaunu Lut nabiyan, maka tidak bertentangan keberadaan Nabi Lut adalah seorang nabi dan seorang rasul. Wa huwa laisa min dzurriyyatihi, meskipun beliau bukan termasuk di antara keturunan Nabi Ibrahim. Li'anna al-ayata ji'a biha li siyaqil madhi wa tsana'i 'alal khalil, karena ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dijadikan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam para anbiya, itu adalah didatangkan untuk memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad akhbara anna Lutan ihtada ala yadayhi, dan telah dikabarkan bahwasanya Nabi Lut ini mendapatkan petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa man ihtada ala yadayhi akmalu mimman ihtada min dzurriyyatihi bin nisbati ila fadilatil hadi wallahu alam. Dan mendapatkan petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihi salam itu lebih sempurna daripada mendapatkan petunjuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinjau dari keutamaan orang yang memberikan petunjuk. Allahu a'lam.
Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walutan, dan ingatlah Nabi Lut id qala liqaumihi, ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisyah, sesungguhnya engkau melakukan perbuatan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ketika berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut? Homoseksual. Yang sekarang lebih apa biasanya? LGBT, ya kan? Yang sering digaung-gaungkan oleh orang-orang yang mereka berusaha untuk melegalkan LGBT ini, yaitu lesbi, gay, apa? Biseks, terus apa artinya? Transgender, ya kan? Saya malah tidak tahu Pak singkatannya apa, kan seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah digaung-gaungkan oleh orang-orang yang mereka mengaku dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak dan bebas untuk melakukan sesuatu. Mereka harus sadar bahwasanya meskipun kita punya hak asasi, kita ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diatur, yang enggak bisa jalan dengan semaunya kita sendiri. Kita punya aturan di dalam perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur demi untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak yang namanya kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala punya aturan-aturan. Ya kalau seandainya orang-orang yang mereka mengatakan hak asasi manusia dan mereka mau bebas untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan, ya tidak usah tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Oh, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa bahwasanya seseorang tersebut mau melakukan hak saya bebas untuk melakukan seperti itu. Iya, tapi kamu menginjak buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kamu menginjak buminya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di alam yang kamu ciptakan sendiri. Karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, langit ini milik Allah Subhanahu wa taala. Gak ingat kalau dia nafas saja itu oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan makan dan lain sebagainya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan hak asasi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala nggak berhak ngatur dia. Ini orang yang nggak punya akal, orang yang nggak punya akal. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Innakum lata'tunal fahisyah. Mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, mendatangi seorang laki-laki, sebagaimana yang nanti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan mereka ini yang menunjukkan kekejiannya dikatakan oleh Nabi Lut alaihi salam, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Gak pernah orang-orang yang sebelum kamu itu melakukan seperti ini. Gak ada umat-umat sebelumnya Nabi Lut itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Makanya perbuatan homoseksual dan lain sebagainya itu yang semisalnya itu disebut dengan apa? Perbuatan luti. Kenapa disebutkan dengan perbuatan kaumnya Nabi Lut? Karena mereka yang mengadakan sunnah homoseksual ini. Makanya setiap ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, mereka mendapatkan dosa dari apa yang mereka telah bikin sunnah tersebut. Perbuatan yang sangat keji, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan keji tersebut, masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Gak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di alam ini, kata Nabi Lut. Itu tujuannya untuk apa? Oh iya, ternyata ini perbuatan salah. Dengan hal seperti itu, tapi ternyata apa? Ternyata mereka masih saja melakukan hal-hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-29, apa kata Allah? A'innakum lata'tuna rijal wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu pantas untuk mendatangi laki-laki? Wa taqta'una sabil, dan engkau, wa taqta'una sabil ini secara letter artinya merampok. Tapi sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menafsirkan wa taqta'una sabil ini dengan dua tafsiran. Yang pertama merampok secara ma'ruf, yaitu wa taqta'una sabil. Adapun yang kedua wa taqta'una sabil, yaitu memotong jalan untuk mendatangi istrinya. Sehingga yang harusnya mereka mendatangi istri-istri mereka, mendatangi wanita, mereka putus, bahkan mereka putus jalan untuk mendatangi istri-istri mereka, perempuan-perempuan yang harusnya mereka datangi. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan hal tersebut itu di majelis-majelis kalian. Jadi mereka berbuat fahisyah, berbuat hal yang enggak senonoh tersebut itu bukan sembunyi-sembunyi, tapi di mana? Di tempat mereka kumpul. Jadi mereka lakukan itu secara terang-terangan antara laki-laki dengan laki-laki. Makanya ketika dinasehati oleh Nabi Lut, apa yang mereka katakan? Fama kana jawaba qaumihi, tidaklah mereka menjawab dari kaumnya kecuali apa? I'tina bi adzabin, datangkan adab, in kunta minas shadiqin, kalau engkau termasuk di antara orang-orang yang jujur. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menggabungkan antara kesyirikan, kemaksiatan, sombong terhadap Nabi dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa arsalallahu lutan ila qaumihi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Wa kanu ma'asyirkihim, ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, dan keberadaan mereka bersamaan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, qad jama'u baina fi'lil fahishati fid dzukur, mereka telah menggabungkan antara kesyirikan dengan apa? Perbuatan keji dengan mendatangi laki-laki. Wa taqti'is sabil, dan mereka merampok atau mereka memutus jalan untuk mendatangi keluarga mereka. Wa fashul munkaratu fi majalisihim, dan mereka melakukan kemungkaran tersebut apa? Di tempat-tempat kumpul mereka, di tempat kumpul mereka. Fana sohahum lutun an hadhil umur, maka Nabi Lut menasihati mereka tentang perkara ini, perkara yang sangat keji. Ini keluar dari fitrah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini keluar dari yang namanya fitrah. Bagaimana seorang laki-laki yang harusnya dia suka sama perempuan yang harusnya suka sama laki-laki, ini malah apa? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dan yang lebih parahnya, terkhusus di zaman kita sekarang ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan adanya apa istilahnya? Film-film apa itu? Korea gitu kan? Apa? Drakor ya? Drakor yang laki-laki mirip kayak perempuan mirip kayak laki-laki dan lain sebagainya, sampai bingung kita bedakan ini laki apa perempuan. Ini justru fitnah yang luar biasa. Kadang apa? Laki-laki lebih cantik dari perempuan, kan seperti itu. Ini fitnah yang luar biasa, terkhusus terhadap anak-anak muda zaman sekarang yang istilahnya Gen Z, kan seperti itu. Yang sukanya drakor, sukanya yang seperti itu. Bagaimana seseorang itu sangat mudah terjatuh terhadap yang namanya hal-hal yang seperti ini, yang disebut dengan LGBT. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita enggak membekali diri kita sendiri, kita enggak membekali anak-anak kita, tidak membekali anak-anak muda di zaman sekarang dengan betul-betul kuat di dalam pengajaran agama, sangat mudah untuk mereka terjatuh di dalam urusan-urusan yang seperti ini. Wa bayyana lahum qabaihaha fi nafsiha, dan Nabi Lut menjelaskan tentang apa? Buruknya perbuatan ini. Wa ma ta'ulu ilaihi minal uqubatil balighati, dan apa yang dampak dari yang terjadi dari hal tersebut.
falam yar'au walam yadzakkaru. Mereka apa? Mereka enggak mengindahkan dan mereka enggak mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Lut. Justru malah mereka mengatakan apa? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin. Datangkan kepadaku adabnya Allah Subhanahu wa taala kalau engkau termasuk di antara orang-orang yang jujur. Justru malah menantang Nabi Lut. Justru malah menantang Nabi Lut. Dan di dalam ayat yang lain, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana luar biasa dakwahnya Nabi Lut ini. Sampai Nabi Lut itu apa? Mengatakan kepada mereka, itu loh saya punya putri. Gitu. Ini kan luar biasa. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Lut? Pertama mendakwahkan tentang tauhid, mendakwahkan tentang kemungkaran yang terjadi pada kaumnya, sampai apa? Rela ini loh, putri saya datang aja kepada, nikahi aja putri saya. Karena apa? Ini yang sesuai dengan fitrah. Bukan engkau datangi laki-laki dengan laki-laki dan engkau lakukan itu di tempat, di majelis-majelis kalian. Bayangkan Pak, kemungkaran yang begitu luar biasa di zamannya itu. Orang yang dia punya hati nurani, punya fitrah yang benar saja. Bayangkan ada orang laki-laki sama laki-laki main sesuatu yang keji di tempat-tempat yang terbuka, di tempat-tempat yang umur, dan mereka mendatangi laki-laki dari duburnya. Ini perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang begitu luar biasa. Karena begitu nggak kuatnya Nabi Lut dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya apa? Nabi Lut mengatakan, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku terhadap kaum-kaum yang merusak. Dan ini orang-orang yang merusak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang melakukan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mufsid, yang mereka mengatasnamakan HAM dan lain sebagainya. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mufsid, merusak. Satu maksiat yang mereka lakukan pada hakikatnya itu merusak dunia seisinya. Dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah timpakan fitnah, sudah timpakan ujian, fitnahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku terhadap kaumnya yang khusus yang hanya berbuat maksiat. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Kalau kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak bicara, kemudian kita tidak menasihati orang-orang yang seperti ini, kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan adab, itu tidak menimpa mereka saja, tapi apa? Orang baiknya, orang solehnya, kalau dia nggak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Maka dia juga kena adab tersebut. Karena apa? Ujian Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mau menimpa, itu menimpanya secara umum. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami. Maka jangan sampai perbuatan fahisyah, baik itu perbuatan luti atau perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan fahisyah yang lain, itu kalau ada di kampung kita, berusaha untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai hal tersebut itu terjadi. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab, luar biasa adabnya Allah Subhanahu wa taala, secara umum akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa'aisa minhum nabiyuhum, maka Nabi Lut sudah putus asa, sudah dinasehati, sudah, kemudian terus didakwahi, sudah, amar ma'ruf nahi mungkar, sudah, ditawarkan anaknya, sudah gitu. Ini sebab-sebab yang dilakukan oleh Nabi Lut itu bukan main-main. Sampai nawarkan anaknya, itu kan berarti mau berkorban untuk dakwah ini. Hingga akhirnya semua sebab sudah dilakukan oleh Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut berdoa, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong aku dari orang-orang yang merusak ini. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa min syiddati takdibihim lahu, dan sudah berat karena selalu didustakan oleh kaumnya. Fada'a alaihim, maka berdoa
Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin fastajaballahu du'aahu. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Kabulkan doanya Nabi Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doa Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan malaikat sebelum mau mengadab Nabi Lut mampir kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqaryah inna ahlaha kanu zalimin." Maka tatkala yaitu rasul-rasul kami, yaitu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim bil busyra untuk membawa kabar gembira. Malaikat ini adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira juga, datang kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira kepada beliau. Dengan apa? Dengan datangnya Ishak, dan di belakangnya Nabi Ishak nanti ada Nabi Yakub. Dikabarkan kalau engkau akan mempunyai anak dari istri Nabi Ibrahim yang pertama, Ishak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kabar gembira yang dikabarkan kepada Nabi Ibrahim ini, istrinya itu sampai menutup wajahnya saking enggak percayanya gitu. Sokat wajhaha wa qalat ajuzun akim, dan mengatakan kita ini sudah tua dan saya mandul. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya mengatakan ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid kalau enggak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah jalankan kita di masa yang sudah tua. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak, yaitu Nabi Ishak. Kemudian ketika sudah memberikan kabar gembira, akhirnya para malaikat itu mengatakan, ditanya Nabi Ibrahim, mau kemana? Qalu, mereka menjawab, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Syekh rahimahullahu taala mengatakan fa arsalallahu malaikata li ihlakihim. Allah mengutus para malaikatnya untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Famarru bi Ibrahim qabl. Maka mereka melewati Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum membinasakan keluarganya, membinasakan kaumnya Nabi Lut. Wa basyaruhu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Dan mereka mengabarkan tentang Nabi Ishaq dan di belakangnya Nabi Ishaq, yaitu Nabi Yaqub. Tsumma sa'alahum Ibrahim aina yuridun. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, kemana mereka mau pergi? Apa yang mereka mau lakukan setelah ini? Fa akhbaruhu annahum yuriduna ihlaka qaumi Lut. Mereka mengabarkan bahwasanya apa? Mereka mau membinasakan kaumnya Nabi Lut. Apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Seperti yang kita pelajari. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam kaumnya tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena enggak pernah mendoakan apa? Mendoakan kebinasaan untuk kaumnya. Meskipun kaumnya begitu luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim enggak pernah putus asa. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam itu enggak pernah mendoakan. Ketika ada kaum yang mau dibinasakan saja, padahal bukan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam masih mengajak diskusi para malaikat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Qala inna fiha Lut. Nabi Ibrahim mengatakan, di negeri itu ada kaumnya, ada Nabi Lut. Lut ini adalah orang yang beriman. Lut ini adalah orang baik. Kenapa engkau mau binasakan negerinya Lut? Akhirnya para malaikat mengatakan, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Mereka mengatakan, kami lebih tahu siapa-siapa saja orang yang ada di dalamnya. Kemudian para malaikat mengatakan apa? La nunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Akhirnya para malaikat mengatakan, sungguh benar-benar kami akan menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Lut yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa imra'atahu, kecuali istrinya.
kanat minal ghabirin, karena termasuk di antara orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan faja'ala yuraji'uhum wa yaqulu inna fiha luta. Maka Nabi Ibrahim berdiskusi dengan para malaikat dan mengatakan inna fiha luta, sesungguhnya di dalamnya itu ada Nabi Lut. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi Ibrahim alaihi salam enggak pernah mendoakan luar biasa karena halimnya, karena begitu lembutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sama yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Sudah dilemparin batu ketika berdakwah ke Taif, malaikat datang, "Ya Muhammad, perintahkan untuk apa? Menjatuhkan dua gunung ke penduduk Taif." Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang enggak paham. Begitu halimnya, begitu lembutnya, begitu harisun alaikum, begitu luar biasa semangatnya agar kita mendapatkan hidayah. Ini para anbiya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di antara seluruh para anbiya, di antara seluruh para rasul. Kenapa? Sifat yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua nabi yang begitu luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma anja'at rusuluna luton si abihim wa dhaqa bihim dar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala para rasul itu datang kepada Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana keadaan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Nabi Lut ini merasa sedih. Wa dhaqa bihim dar'a. Karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Subhanallah, datang para malaikat dengan wajah yang tampan, dengan gagahnya. Wah, ini orang homo senang sekali dengan kedatangan apa? Kedatangan para malaikat. Justru yang mengabarkan tentang kedatangan para malaikat kepada kaumnya Nabi Lut itu dikatakan istrinya Nabi Lut. Oh, Nabi Lut datang, tamu yang luar biasa, cocok untuk menjadi objek, kan seperti itu. Akhirnya Nabi Lut subhanallah, kedatangan tamu justru malah sedih. Dan sedihnya lagi, Nabi Lut itu nggak bisa melindungi tamunya ini. Didatangi tamu, Nabi Lut semakin sedih. Nggak bisa nolong, nanti ini akan jadi maf'ul dan lain sebagainya. Ini betul-betul perbuatan keji banget. Bagaimana kaumnya Nabi Lut ini ketika melihat laki-laki yang tampan, yang gagah dan lain sebagainya, ini akan mau dijadikan maf'ulun bih, ya kan? Mau dijadikan objeknya. Akhirnya apa? Nabi Lut sudah tampak kesedihannya dan ketakutannya. Para malaikat mengatakan wa qalu la takhaf, kamu enggak usah takut. Mereka mengatakan la takhaf wa la tahzan, enggak perlu takut dan kau enggak perlu sedih. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Sesungguhnya kami akan menolongmu dan keluargamu kecuali istrimu, karena dia termasuk di antara orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Daraballahu mathalan At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ahlun nar, yaitu penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a
waqilat khulan nar, yaitu imra'atu Lut salah satunya. Bagaimana mereka berkhianat meskipun istrinya Nabi. Ini istrinya Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan hidayah, ya enggak diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya apa? Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi senantiasa dinasehati, dididik sama Nabi. Kurang apa didikannya? Luar biasa didikannya. Tapi ternyata apa? Enggak bisa mendapatkan hidayah karena Allah Subhanahu wa taala enggak menghendaki hidayah tersebut. Ya dia fakhonatahuma, mereka berkhianat. Dan falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Nabi-nabi tersebut itu juga enggak bermanfaat untuk mereka. Bukan berarti terus istrinya Nabi harus masuk surga, enggak. Ada istrinya Nabi yang mereka juga berkhianat. Akhirnya apa? Mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalkan dua wanita yang masuk surga. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Luar biasa Fir'aun. Fir'aun kejamnya orang, tapi justru istrinya Fir'aun, imra'atu Fir'aun, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memposisikan dirinya menjadi seorang istri, tapi dia masih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk syarat seseorang itu masuk surga, bahwa seseorang itu mau istrinya ustaz, itu tidak ada urusan. Setiap orang harus memantaskan diri masing-masing untuk masuk ke dalam surga. Mau istrinya ustadz, kalau istrinya ustadz mulutnya juga nggak karu-karuan, kemudian juga kepada Allah Subhanahu wa taala nggak kenal, justru malah bikin permasalahan terus-menerus. Nah ini nggak ada urusan mau istrinya ustadz mau apa dan sebagainya. Istrinya Nabi aja bisa masuk Nabi. Tapi ada seorang wanita seperti halnya istrinya Fir'aun, meskipun suaminya bejatnya orang, kurang ajarnya orang, tapi dia bisa beriman kepada Allah, bisa memantaskan diri jadi seorang istri. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wa billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini dengan apa yang mereka telah perbuat dari yang namanya kefasikan. Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut ini, yaitu dengan apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sak kampung itu. Qaryah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik dan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang terkenal dengan apa? Dengan apa, Pak? Bukan dengan tsunami. Di mana tempatnya sekarang? Laut mati. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak ngelihat laut mati di Yordan, ya kan itu ada laut mati. Itulah tempat yang disebutkan bahwasanya tempat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan kaumnya Nabi Lut. Jadi diangkat sak kampung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik kemudian dibantingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama khilaf, apa had atau hukuman bagi orang yang melakukan kaum Luti ini. Sebagian para ulama mengatakan mereka seperti halnya orang yang berzina, dirajam kemudian sampai meninggal, atau kalau dia semuanya ini diasingkan kemudian apa? Kemudian sampai kalau dia belum nikah. Sebagian para ulama mengatakan sama hadnya seperti halnya had zina. Sebagian para ulama yang lain mengatakan hadnya orang Luti ini, mereka apa? Dibawa naik ke atas kemudian dilemparkan dari tempat yang tinggi. Kemudian dilempari batu, sama seperti halnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang Allah lakukan terhadap kaumnya Nabi Lut. Sebagian mengatakan yang lain sudah dibunuh, baik dan
perbuatan Luti ini yang dibunuh bukan hanya fa'ilnya, bukan hanya pelakunya, tapi apa? Objeknya juga dibunuh. Karena apa? Penyakit ini adalah merupakan penyakit menular. Penyakit ini adalah merupakan penyakit menular. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatil fa'il wa maf'ul. Dibunuh fa'ilnya dan maf'ulnya itu juga dibunuh. Ini perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat luar biasa kejinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan adab yang begitu luar biasa kepada kaumnya Nabi Lut. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita, hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini harus kita ambil ibrah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab yang begitu luar biasa. Dan ana mendapatkan kabar yang sangat luar biasa. Ternyata ketika kejadian gempa bumi, tsunami di mana? Di Palu. Itu Allah Subhanahu wa taala luar biasa menjadikan tanah itu geser, gerak, kan seperti itu. Bukan hanya gempa, tapi gerak dan luar biasa. Bahkan teman-teman relawan yang berangkat ke sana, saya tanya pas waktu itu bagaimana? Itu luar biasa, Ustaz. Dan anak tanya, apa yang mereka paling banyak lakukan? Ternyata kejadian yang paling banyak di situ tersebar yaitu apa? Luti, homoseksual, LGBT begitu menyebar di Palu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab itu kalau hal-hal yang seperti itu dengan adab yang kontan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu luar biasa. Harus kita tegakkan. Kalau kita nggak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak pernah menyuarakan tentang hal-hal tersebut, bahaya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan adab tersebut bukan tertimpa secara khusus kepada orang-orang yang melakukan itu saja. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab itu secara umum. Nas'alullaha al-afiyah. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, inna munziluna ala ahli hadhil qaryah ay adaban. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada penduduk negeri ini yaitu adab minas sama'i bima kanu yafsukun, dari langit terhadap apa yang telah mereka lakukan dari yang namanya kefasikan. Fa amaruhu ayyasriya bi ahlihi lailan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Lut untuk keluar dari negeri tersebut pada malam hari. Falamma asbahu, maka tatkala di pagi harinya, qallaballahu alaihim diyarahum, Allah Subhanahu wa taala balik negerinya mereka. Faja'ala aliyaha safilaha, Allah jadikan atasnya dijadikan bawah. Wa amtara alaihim hijaratan min sijil mutatabi'atin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hujan batu kepada mereka secara terus-menerus. Hatta abadathum wa ahlakathum, sampai membinasakan mereka. Fasaru samaron minal asmar wa ibratan minal ibar, sampai hingga akhirnya seseorang itu bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun, dan sungguh benar-benar kami telah meninggalkan bagi mereka yaitu tanda-tanda yang begitu jelas, liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang mereka mau berpikir, bagi orang-orang yang mereka punya akal. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Ai tarakna min diyari qaumi Lut, kami tinggalkan, kami sisakan atau kami dari kejadian rumahnya Nabi Lut atau kampungnya Nabi Lut, atharon bayyinatan liqaumin yaqilun, yaitu sebuah tanda-tanda yang jelas bagi kaum yang mereka berakal dan bagi kaum yang mereka mau mengambil ibrah biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Fayantafi'una biha, sehingga mereka mau mengambil pelajaran dari hal tersebut dan bermanfaat dengan kejadian tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala taqilun. Sesungguhnya engkau akan melewati negeri-negeri mereka dalam keadaan pagi hari, wa billail afala taqilun, dan pada malam hari apakah engkau enggak mau berpikir dengan apa yang kalian telah lewati. Kita subhanallah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang ada orang-orang yang mereka jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan ke negeri-negeri yang di situ ada ibrah-ibrah yang luar biasa. Salah satunya yaitu tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Lut. Harusnya seseorang mengambil ibrah dengan hal tersebut. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tapi terkadang seseorang di tempat-tempat yang di situ seseorang harus mengambil ibrah, justru malah dibuat apa? Sekarang malah dibuat selfie, ya kan? Malah dibuat senang-senang di tempat-tempat yang di situ harusnya ngambil ibrah. Yang di situ harusnya dia mikir, oh iya, di sini tempat Allah Subhanahu wa taala mengadab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innakum latamurrun. Kalian pasti akan jalan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala adab mereka. Dalam keadaan mereka kalian jalan pagi hari, wa fil lail, dan pada malam hari, afala taqilun. Pada malam hari apakah kalian memikirkan atas hal tersebut, atau ya segitu saja, hanya senang-senang lewat, ya sudah begitu saja tanpa kita harus berpikir. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang apa? Kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dakwahnya mereka. Dan di tengah-tengah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata apa? Ternyata di situ ada kisahnya Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa taala adab kaumnya. Bagaimana perjalanan dakwahnya Nabi Lut mendakwahkan tauhid, mendakwahkan jangan sampai terjatuh ke dalam yang namanya fahisyah. Bahkan perjuangannya enggak berhenti hanya seperti itu. Tapi apa? Sampai nawarkan anaknya. Enggak kuat dengan hal tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti ini. Apalagi dengan banyaknya orang yang mereka terus gak pernah putus asa menyuarakan hak-hak mereka, yang mereka katakan ini adalah hak-hak mereka. Ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita bekali anak-anak kita. Kita bekali anak-anak kita bekali keluarga kita dengan hal-hal yang seperti ini, bahwasanya ini adalah merupakan perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.